Sintayong jujur-jujuran setelah timnas Indonesia 20 versus Fiji. Kualitas seperti ini tak akan bisa bersaing di Piala Asia. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong tak sepenuhnya puas dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiji pada turnamen mini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 17 Februari 2023. Menurut Sintayong, dengan permainan seperti ini timnas U20 bakal sulit bersaing di Piala Asia U20 2023. Pada laga tersebut, timnas Indonesia U20 meraih kemenangan melalui gol Arkan Fikri, Kakang Rudianto, Reza Aditya, dan Hoki Caraka. Namun, timnas U20 harus menutup pertandingan dengan 10 pemain karena Hoki Caraka menerima kartu merah pada menit 89. Sementara itu, Fiji harus kehilangan 3 pemain yang juga mendapatkan kartu merah. Menurut Sintayong, dengan materi pemain dan kualitas yang mumpuni, timnas Indonesia U20 seharusnya bisa menang dengan skor lebih besar. Memang secara skor menang 4-0, bisa saja kelihatannya saya puas. Akan tetapi ekspektasi saya tidak puas dengan performa hari ini. Dengan kualitas kita seperti ini, tidak akan bisa bersaing dengan baik di Piala Asia 20, kata Sintayong. Sintayong juga menyesali terjadinya kartu merah pada pertandingan persahabatan tersebut. Menurut Sintayong, tak seharusnya ada kartu merah baik dari kubu timnas Indonesia maupun lawan. Memang sengaja undang tim yang sudah lolos ke Piala Dunia U20 2023. Seharusnya tidak terjadi masalah di lapangan tadi, ucap Sintayong. Akan tetapi kita menunjukkan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya juga lawan tidak mendapatkan kartu merah dan lebih baik buat kita karena sedang dalam persiapan menuju Piala Asia 20 2023. Tegas pelatih asal Korea Selatan itu. Ronaldo Kuate sudah terlihat ada di bangku cadangan timnas Indonesia U20. Adapun Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari belum juga bergabung dengan tim. Sintayong masih berharap para pemainnya bisa datang dan bergabung. Namun pelatih asal Korea Selatan itu sepertinya masih kesal karena tidak dilibatkan dalam proses kepindahan Ronaldo dan Marcelino di klub luar negeri. Ronaldo dan Marcelino memang karena keluar negeri, akan tetapi seharusnya diskusi dahulu sebelum pergi ke luar negeri dengan saya dan PSSI agar persiapan Piala Dunia 20 2023 lebih baik lagi, ucap Sintayong. Timnas Indonesia U20 akan berlaga di Piala Asia 20 2023 yang digelar pada 1 hingga 18 Maret di Uzbekistan. Ajang ini juga menjadi tahap kualifikasi Piala Asia 20 2023. Timnas Indonesia U20 memang sudah tidak punya kepentingan apapun pada ajang tersebut karena sudah lolos otomatis dengan status tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir jadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule justru trending topik di Twitter. Muhammad Iryawan alias Iwan Bule sudah resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Di penghujung jabatannya, Iwan Bule itu mengawal jalannya Kongres Luar Biasa PSSI yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis 16 Februari 2023. Muhammad Iryawan alias Iwan Bule sudah resmi mengakhiri masa baktinya sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Erick Thohir akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI yang baru periode 2023-2027. Menteri BUMN itu dan mantan Presiden Inter Milan itu mendapatkan 64 suara. Sementara kandidat lainnya, Lanyala Mataliti memperoleh 22 suara. Sedangkan Arif Putra Wicaksono dan Doni Setiabudi tak mendapatkan suara. Sementara satu calon lain, Fahri Jemi Francis, mengundurkan diri. Nama Erick Thohir langsung trending topik di Twitter. Namun itu ternyata tak berlangsung lama karena beberapa saat kemudian justru nama Iwan Bule menjadi trending topik bersama dengan Lanyala, Ratu Tisa, dan PSSI. Sedangkan nama Erick Thohir menghilang dari trending. Meski masih bisa berubah dalam waktu singkat, hal itu cukup unik dan menarik karena warga net masih ramai membahas nama Iwan Bule. Ada yang memberi apresiasi positif, tapi ada juga yang terkesan sinis dan berkelakar dengan membagikan sejumlah meme. Terima kasih Iwan Bule, dalam kepemimpinan Anda di PSSI tentu ada kekurangan.
Tapi saya respect dengan sekian langkah yang dilakukan. Pada era Anda, setidaknya membuat mereka yang jahat dan biasa mengatur pertandingan tidak leluasa. Kesulitan, itu langkah maju. Anda sudah berjuang. Tweet akun Ilham Zada. Iwan Bule seperti yang diketahui terpilih lewat KLB PSSI 2019 lalu. Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolda di 3 wilayah itu seharusnya lengser pada November 2023. Namun tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur memaksa kepengurusannya berakhir lebih cepat melalui KLB PSSI 2023. Di atas kertas, pria yang juga sering disapa Ibul ini total menjabat selama 3 tahun 3 bulan dan 14 hari. Selama menjabat sebagai Ketum PSSI, Ibul harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang memaksa sepak bola nasional dihentikan. Di tengah situasi yang kurang ideal, PSSI di bawah komando Ibul mampu menorehkan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah peningkatan peringkat Indonesia di FIFA dari 179 menjadi 151. Ibarat sebuah kapal, selama pelayaran yang saya nakodai, PSSI memang tidak selalu melalui lautan dengan ombak yang tenang. Ucap Iwan Bule melansir kanal bola liputan6.com. Ada beberapa riak gelombang dan batu karang yang harus kita hadapi, sehingga saya dan seluruh awak kapal yang bertugas harus mengambil langkah dengan cepat yang terkadang muncul ketidaknyamanan terhadap para penumpang. Percayalah, semua itu demi keselamatan sepak bola Indonesia. Tambahnya.